Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mayang Sirahayu. Saya pembimbing literasi dari SDN Haji Agus Salim. Di sini saya telah mereview majalah yang berjudul Generasi Layar Sentuh Tanpa Arah. Saatnya harus membangun literasi digital siswa. Berikut ini hasil review saya. Ada yang keliru dalam cara kita memandang kemajuan pendidikan hari ini. Kita bangga ketika sekolah sudah go digital, ketika siswa memegang gawai, ketika tugas dikirim lewat platform daring. Namun di balik itu ada pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur. Apakah kita sedang mendidik atau sekedar memindahkan kebiasaan lama ke medium baru? Faktanya, banyak siswa sekolah dasar hari ini adalah pengguna aktif teknologi, tetapi bukan pengguna yang cerdas. Mereka terampil membuka aplikasi, cepat mencari video, bahkan lihai menavigasi berbagai fitur digital. Namun, keterampilan itu berhenti pada level teknis. Ketika berhadapan dengan informasi, mereka seringkali tidak ingin memiliki kemampuan dasar untuk menyaring, memahami, apalagi mengkritisi. Inilah produk pendidikan digital kita. Akses meningkat tetapi literasi tertinggal. Literasi digital harus ditempatkan sebagai kompetensi dasar, sejajar dengan membaca, menulis, dan berhitung. Ini bukan lagi tambahan, melainkan kebutuhan utama. Tanpa itu, pendidikan beresiko melahirkan generasi yang kaya informasi tetapi miskin pemahaman. Di sisi lain, peran keluarga tidak bisa dinegosiasikan. Literasi digital tidak akan berhasil jika hanya dibebankan kepada sekolah. Orang tua perlu hadir bukan sebagai pengawas yang kaku, tetapi sebagai pendamping yang dialogis. Anak perlu diajak berdiskusi, bukan sekedar diatur. Mereka perlu dibimbing, memahami, bukan hanya dibatasi. Jika tidak segera dibenahi, kita beresiko menciptakan generasi yang tampak modern di luar, tetapi rapuh di dalam. Generasi yang pasti menggunakan teknologi tetapi mudah dipengaruhi. Generasi yang terkoneksi secara digital tetapi kehilangan kedalaman berpikir. Maka pilihannya jelas, terus terbuai oleh ilusi digitalisasi atau mulai kerja serius membangun literasi. Karena pada akhirnya masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya tetapi oleh seberapa bijak kita menggunakannya. Selanjutnya saya akan membacakan rumus jarak dan waktu. Mencari jarak J sama dengan K kali W kecepatan dikali waktu. Mencari waktu W sama dengan J dibagi K kecepatan. C. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. Soal nomor 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Nomor 2. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6 WIB. Nomor 3. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.20. Nomor 4, jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 20 menit. Kegiatan yang D, menghitung waktu perjalanan Andi. Soal nomor 1, rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Jawaban, diketahui jarak rumah Andi ke sekolah 2 km, kecepatan rata-ratanya 1 km setiap 3 menit. Ditanya, berapa waktu yang diperlukan Andi untuk sampai ke sekolah? Jawabannya, 2 km sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 menit. Jadi Andi membutuhkan waktu 3 menit untuk sampai ke sekolah. Soal nomor 2, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba ke sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Jawabannya, diketahui kecepatan sepeda Siti 100 meter per menit. Waktu tempuh 15 menit. Ditanya, berapa jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Jawabannya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, 100 dikali 15 sama dengan 1500 meter. Jadi perjalanan Siti ke sekolah 1500 meter. Soal nomor 3, menentukan waktu berangkat, membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah ke sekolah memerlukan waktu 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus berangkat dari rumah? Diketahui Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah 25 menit. Ditanya, pukul berapa paling lambat Budi harus berangkat dari rumah? Jawabannya, waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurang waktu perjalanan. Jadi pukul 7 dikurang 25 menit sama dengan
6:35 menit. Yang tantangan seru. Soalnya rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Jawabannya, Edo memerlukan waktu 30 menit, sedangkan Dayu 15 menit, maka Dayu yang paling cepat sampai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.